Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Big Day. Dan kali ini kita bakalan ngebahas kaki-kaki ya dari mobil Panther HS ini. Karena banyak banget di kolom komentar tuh yang nanyain tentang kaki-kaki. Pasti aja ada yang nanyain entah ball joint lah, lahar lah, idle arm lah. Nah, jadi gue pengen bikin video khusus kali ini buat ngebahas kaki-kaki si Panther HS ini selama pemakaian kita. For your information, gue memelihara dari Panther ini tuh dari tahun 2010 lah, kira-kira 2010-2011. Berarti udah hampir 9-10 tahun ya gue megang mobil ini. Dari gue SMA sih, dari gue SMA kelas 1 kelas 2 gitu, gue udah ada mobil ini. Nah, pertama tuh banyak banget yang ditanyain tentang ball joint ya. Ball joint ini katanya di mobil ini itu lemah banget. Katanya tuh dia nggak tahan lama ya. Awal-awal sih ya, karena ball joint yang kita pakai tuh bukan yang bagusnya gitu. Jadi tapi sekarang sih udah nggak pernah bermasalah lagi ya. Jadi kita tuh pakai ball joint yang ini, yang mereknya 555. Nah, ini ball joint dari Jepang. Ini yang kita pakai nih, barangnya tuh kayak gini guys. Nah, ini barangnya adalah barang ball joint yang sebelah kiri yang bawah ya. Ini ori Jepang. Ini udah rusak juga sih. Udah pakai beberapa tahun. Terus kita ganti lagi sama yang ball joint 55 ini. Nah, ball joint itu Isuzu ada yang ori lokal, ada yang ori Jepang. Ori lokal lumayan lah, bisa sampai setahun 2 tahun. Nah, kalau misalkan pakai ori Jepang yang asli made in Jepang, itu bisa lebih lama lagi pemakaiannya. Nah, ini kan gue pakai yang Jepang ya, ball joint Jepang. Nah, itu lumayan sih, gue udah setahun 2 tahun nggak ada masalah juga di ball joint, aman-aman aja. Jalanan juga jalanan kota ya, bukan jalanan yang off-road atau gimana, jadi masih jalan-jalan standar lah. Nah, ini ball joint bawah itu kalau misalkan yang ori Isuzu lokal itu bisa setahun 2 tahun. Kalau lokal yang kalau Isuzu asli Jepang itu lebih lama lagi pasti durasi pemakaiannya. Nah, itu untuk ball joint. Sama ya, ball joint atas sama itu yang bawah. Ini ball joint bawah, ini ball joint atas, tadi yang bawah. Karena kan dia ada 2 ya. Ntar gambarnya gue kasih lihat ya, karena tadi gue ada sempat shoot juga. Nah, ini yang atas. Terus kita beralih ke bearing. Nah, bearing ini gue pakai yang mereknya NSK ini yang made in Jepang ya. Bisa dilihat di sini ada tulisan made in Jepang. Kelihatan nggak? Nah, ini made in Jepang. Kalau ini lumayan bagus ya. Gue udah berapa tahun nggak ganti-ganti pakai ini nih. Tahun 2 tahun ini awet lah. Kalau mau yang di bawahnya ini ada yang merek Koyo. Nah, harganya ini gue lupa berapa. Gue udah lama juga, struknya udah hilang. Sebelum nge-YouTube juga kayaknya ini udah pernah ganti, tapi nggak pernah kepikiran buat nge-shoot. Nah, ini mereknya NSK, lumayan bagus, nggak terlalu gampang rusak ya. Paling enggak sih sebulan sekali 2 bulan sekali kalian buka aja bannya, dicek laharnya itu buat mastiin oblak apa enggak. Jadi bisa ngelihat itu kondisi bearingnya masih bagus apa enggak. Tapi gue selama ini sih udah 3 bulanan nggak ngecek lagi lahar karena nggak ada masalah, nggak spelang gitu atau gimana. Begitu ya. Jadi ini bearing. Terus ada yang nanya juga tentang ini ground clearance ya, atau tinggi. Nah, mobil ini emang ditinggiin. Di depan itu diputar torsinya biar agak naik. Gue lupa berapa senti, pokoknya naik. Terus yang belakang kan dia masih per daun. Nah, per daun itu dikasih anting. Gue lupa berapa sentinya, tapi itu jadi naik gitu. Efeknya sih enak ya, jalan-jalan rusak tuh masih bisa terabas. Walaupun nggak kencang tapi nggak ada yang mentok-mentok lah pasti itu kalau ditinggiin. Nah, cuma di tol masih bisa lari 120 100 masih bisa. Cuma kalau nikung dikit emang rada limbung ya, apalagi Panther kan suspensinya tuh empuk,
Kalau ada beban dia nggak terlalu sih, tapi kalau lagi sendiri kadang-kadang suka agak limbung-limbung gitu aja sih, tapi nggak limbung ekstrim lah, masih bisa ditolerir kalau kata gue gitu. Nah ini untuk bagian idle arm ya, untuk bagian idle arm tuh adanya di sini. Nah ini kalau misal ini gue sih nggak pernah ada masalah di idle arm ya, cuman kalau misalkan kalian pernah ngerasain idle arm kena itu, biasanya gejalanya tuh setirnya itu lari-lari ya, dia tuh lari-lari jadi nggak bisa diem walaupun udah spuring, cuman dia masih tetap aja entah berat ke kanan atau ke kiri atau emang nggak bisa diem setirnya. Nah itu berarti dari idle arm. Nah ini ada arm nih, adanya di sini kayak gitu. Nah by the way, kalau idle arm yang di Panther HS nih gue belum pernah kena, cuman di GT yang baru itu malah udah kena. Jadi gue pernah ganti ini idle armnya di Panther GT. Nah itu gejalanya kayak gitu, jadi dia hasilnya entah berat ke kiri atau ke kanan, pasti spuring pun nggak ngaruh dia, jadi tetap begitu karena idle armnya yang kena. Nah itu idle arm, gue nggak tahu sih ganti waktu itu, ganti yang punya GT berapa ya, 800an itu buat idle armnya doang. Udah ongkos apa belum juga gue lupa ya, pokoknya sekitar segitulah, agak lumayan sih. Oke guys, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Di sini gue cuma pengen berbagi pengalaman aja sih, karena banyak juga dari kalian tuh yang nanyain tentang pemeliharaan Panther ini, terus ada yang nanya kaki-kaki lah, dan curhat juga tentang masalahnya Panther yang dialami dia. So, gue di sini cuma pengen berbagi cerita juga. Gue bukan ahlinya dari Panther, cuman gue megang Panther ini udah 10 tahun dan sekarang gue punya 3 Panther yang gue diurus. Jadi itu pengalaman dari gue aja. Bagaimana pengalaman dari kalian? Tulis aja komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau request tentang video apa lagi atau mau nanya apa lagi, komen aja di bawah, jangan malu, karena gue bakalan baca terus komentar-komentar dari kalian. So ya udah, untuk kali ini video cukup sekian aja ya. Silahkan like kalau kalian suka sama video ini, subscribe aja kalau nonton video-video selanjutnya dari channel ini. See you next video and bye.